Selamat sore teman-teman semua, Shalom. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Mungkin teman-teman dari rumah, biarlah kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Biarlah kita mau percaya pada sore hari ini. Kita mau berpegang teguh dalam janjinya, tak sedetik pun. Sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Biarlah kita naikkan pujian indah di awal. Kau Bapakku yang setia, tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Biarlah hati kita teguh dalam janji-Mu Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak berlihat. Ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Oh, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Jikalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh melewati hari-hari yang Engkau telah lalui bersama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami bersyukur sampai saat ini, kami masih bisa beribadah Tuhan, kami masih bisa melayani Engkau. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan.
bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada sore saat ini Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami terima Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, bahwa kami hanya berharap kepadamu Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Karena Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah pada sore hari ini saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan pujian ini. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Engkau di samping kami Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Oh terima kasih. Ku tak mampu Sendiri Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Kami berseru pada sore hari ini Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bila kita mau nyatakan sore hari ini pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari kita yang mau berseru kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau nyatakan pujian ini sebagai persembahan kita, sebagai pujian kita kepada Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku.
Bapa, kami mengucap syukur untuk semua karunia-Mu, untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Biarlah lagu yang barusan kami naikkan, yang kami panjatkan ke hadapan-Mu ini, benar-benar merupakan cetusan dari hati kami. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami mengatakan dengan lidah bibir kami bahwa kami mengasihi-Mu, bahwa kami mengandalkan Engkau, bahwa kami membutuhkan Engkau, namun pada kenyataannya kami masih melupakan Engkau. Kami masih sering menggunakan kekuatan kami sendiri. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami mau belajar, kami mau menggunakan waktu dan kesempatan yang ada. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai setiap lidah bibir. Daripada hamba-Mu ini yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai setiap telinga yang mendengar anak-anak-Mu di mana mereka berada. Pada saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam hati kami, yang membukakan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami mau siapkan hati kami, hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Dari tempat yang berbahagia ini, saya menyapa teman-teman semua di mana kalian berada. Ya, meskipun sampai hari ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya walaupun lewat live streaming, lewat channel YouTube ini, tidak menghambat, tidak mengurangi kasih Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, itu tidak terhalangi oleh kondisi dan keadaan yang ada. Pada sore malam hari ini, kita akan belajar sebuah tema yang sudah dipercayakan oleh kakak-kakak pengurus. Pada malam hari ini kita akan belajar dengan judul Stronger Than Before. Lebih kuat, lebih tangguh daripada sebelumnya. Jika kita melihat kata than atau lebih dari sebelumnya, than before, maka itu menunjukkan sebuah pertumbuhan, menunjukkan sebuah progres ya. Kalau kita melihat, saya cantumkan di pojok kiri bawah itu tema besar kita di tahun ini, yaitu intimacy. Intimacy sendiri itu juga sebuah kata yang menunjukkan perkembangan ya, menunjukkan progres. Di mana di tahun ini kita sudah kita berada di subtema yang ketiga. Di subtema yang pertama kita belajar tentang moving on, kita belajar untuk mengenal diri sendiri, kita belajar untuk kita tahu bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan. Jadi kita tahu, kita sadar posisi kita ada di mana. Kemudian di subtema yang kedua kita belajar tentang PDKT. Kalau yang bagian pertama tadi kita belajar siapa kita ini, di bagian PDKT kita belajar tentang siapa itu Tuhan. Di bagian pertama tadi kita belajar bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan. Di bagian subtema yang kedua yang sudah kita lewati, itu kita belajar bahwa kita ini hidup untuk Tuhan. Dan di subtema yang ketiga yang sedang kita jalani, yaitu the journey, atau proses pendewasaan di mana kita mengenal Tuhan, itu kita belajar tentang bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan atau hidup oleh Tuhan. Jadi yang pertama kita sadar bahwa kita hidup ini dari Tuhan. Kemudian yang kedua kita sudah belajar bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Dan di bagian yang ketiga kita belajar bahwa hidup ini harus dijalani bersama dengan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar lebih detail tentang bagaimana kita hidup, kita menjalani bersama dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Jadi dari judul Stronger Than Before itu, kita belajar tema atau goal yang ingin kita capai itu adalah bagaimana kita bisa hidup mengandalkan Tuhan. Seperti lagu terakhir yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Nathan, yang nanti akan juga kita nyanyikan setelah firman nanti, bahwa kekuatan kita adalah dari Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar, kita akan mengupas ya,
tentang bagaimana sih hidup mengandalkan Tuhan itu. Oke, saya akan mulai dengan sebuah pembukaan dengan sebuah prolog. Kita di sini punya masalah, yaitu apakah kita mengandalkan Tuhan atau diri sendiri. Ya kalau ditanya ya kita pasti sudah tahu jawabannya, ya harus mengandalkan Tuhan lah. Tapi seringkali lidah kita, bibir kita mudah mengatakan itu, tapi kenyataan hidup kita yang kita jalani belum tentu demikian. Setelah ini nanti kita akan melihat ada 3 poin yang saya catat. Sebenarnya poin-poin yang saya catat itu bukan sesuatu yang salah ya. Poin-poin yang saya catat itu merupakan kebenaran-kebenaran, tapi kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati dalam mengaplikasikannya, kita bisa menyalahartikan. Terutama kalau kita tidak menjalani prinsip-prinsip itu sesuai dengan kebenaran firman, tidak melihat dari sudut pandang Alkitab. Coba kita lihat ya, 3 bagian. Yang pertama kita bisa lihat ya, bekerja. Ya kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk bekerja, ya itu jelas, ya itu benar ya. Yang kedua, Tuhan nggak hanya memerintahkan kita untuk bekerja, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan akal budi. Tuhan memberi manusia akal budi. Akal budi untuk apa? Ya untuk bekerja tadi. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kutuk dosa sudah dipatahkan. Maksudnya gini, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan pendahulu-pendahulu kita. Misal kita mau bilang, iya sekarang manusia ini hidup dalam dosa, ini salahnya Adam dan Hawa. Coba kalau waktu itu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Nah, kita tidak bisa beralasan seperti itu. Itu yang tadi saya tulis bahwa kutuk dosa sudah dipatahkan, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, kalau kita mau lihat lagi dari ketiga poin itu, dari bekerja, atau buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang belajar bahwa Tuhan memerintahkan manusia, atau kita yang masih remaja untuk belajar. Sebelum kita menginjak usia yang cukup dewasa untuk bekerja, kita harus belajar. Tuhan memerintahkan jika teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, Tuhan senang, Tuhan berkehendak untuk kita bisa belajar, mempersiapkan hidup kita supaya nanti kita bisa bekerja. Tuhan ingin supaya kita bekerja, Tuhan ingin supaya kita memanfaatkan akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan ingin supaya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ya dari 3 poin itu nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah, tapi hati-hati ketika kita fokus pada ketiga poin itu, dan kita tidak melihat itu dari kacamata Allah, dari sudut pandang Alkitab, maka kita akan cenderung untuk menggunakan kekuatan kita sendiri, menggunakan kemampuan kita sendiri. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh, ini aplikasi yang sederhana. Saat bangun pagi hari, kebanyakan dari kita langsung ngecek HP. Bener apa enggak? Saat bangun pagi hari, kebanyakan dari kita langsung ngecek HP. Kalau generasi milenial ditanya sebuah pertanyaan benar atau enggak, jawabannya benar atau tidak. Oh, mereka bisa milih jawaban yang ketiga. Bukan Kak, bukan benar, bukan tidak. Jawabannya tergantung. Oh ya benar juga. Benar Kak, bangun pagi langsung buka HP, ya itu benar atau salah? Ya tergantung Kak jawabannya. Apa dulu yang dibuka, apa dulu yang dilihat nih. Bangun tidur buka HP ngelihat jam, oh ya enggak salah sih, kan mau tahu itu bangunnya jam berapa gitu. Atau bangun tidur buka HP, baca Alkitab, wah ini bagus banget, nggak mungkin salah kalau itu, iya kan. Tapi kalau bangun tidur langsung buka agenda, hari ini tugasku apa ya, hari ini apa yang mau aku kerjakan ya. Nah, ya saya tidak bilang itu salah, tapi ya kita harus berhati-hati ketika kita sudah mulai condong pada menggunakan kekuatan kita sendiri. Oke, dari kakak-kakak pengurus sudah menyiapkan sebuah ayat, dua ayat yang bisa kita renungkan bersama pada malam hari ini yang menjadi
dasar atau poin dari pembahasan kita tentang mengandalkan Tuhan. Kita buka dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 ini ada 2 ayat, saya bagi jadi 4 bagian. 4 bagian ini yang nanti akan saya bahas satu persatu. Saya bacakan sendiri aja, nggak apa-apa. Ada 4 bagian yang pertama, Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagian yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Bagian yang keempat, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita lihat ini, ayat 5 saya yakin teman-teman pasti sudah mengerti ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sangat sederhana bahasanya. Mungkin yang di ayat yang ke-6 yang agak susah, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya kutip, saya tulis di situ versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang supaya lebih memudahkan kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Nah, kalau kita baca yang versi bahasa Indonesia sehari-hari ini, lebih mudah untuk kita mengerti. Oke, saya mulai dari bagian yang pertama dulu, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau dikatakan percayalah kepada Tuhan, berarti ada indikasi bahwa orang yang menerima pesan itu mungkin nggak percaya ya. Mungkin nggak percaya, atau percaya tapi tidak dengan segenap hati. Karena ayatnya dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita percaya kepada Tuhan tapi enggak dengan segenap hati, yaitu dengan setengah hati, dengan seperempat hati, itu sebenarnya sama dengan kita tidak percaya. Nah, percaya yang benar-benar, percaya yang sungguh-sungguh itu adalah percaya yang dengan segenap hati. Percaya dengan segenap hati. Percaya itu gimana sih? Nah, kalau kita lihat penyebabnya, apa alasan kenapa kita nggak percaya sama Tuhan? Atau kenapa kita nggak mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Kenapa kita nggak bisa totalitas, nggak bisa sepenuh hati percaya sama Tuhan? Ada beberapa alasan yang coba saya uraikan satu persatu. Kita coba lihat alasan yang pertama dulu ya. Alasan kenapa kita nggak percaya sama Tuhan. Yaitu yang pertama adalah karena kita belum tahu atau belum kenal sama Tuhan. Ya kalau kita teman-teman kaum muda di tempat ini saya yakin sih, mungkin sebagian besar di antara kita bahkan sudah jadi Kristen sejak kita lahir gitu ya. Kita sudah, ataupun mungkin kalau nggak dari lahir kita sudah mengikuti sekolah minggu, jadi kita sudah sering sekali, sudah banyak diceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau dibilang belum tahu rasanya nggak mungkin, kita pasti sudah tahu. Kenal ya, kita dalam proses belajar mengenal Tuhan. Tapi yang mau saya maksudkan di sini, yang belum tahu atau belum kenal Tuhan itu adalah kita nggak mempercayakan hidup kita. Nggak mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Saya tulis di situ ya, tidak akan pernah salah bila kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan Sang Pencipta. Kenapa? Ya, kalau kita mau renungkan lagi, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki alam semesta, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kita hanyalah salah satu ciptaannya Dia. Terus kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang begitu luar biasa, seharusnya ya nggak ada yang perlu, nggak ada yang patut kita ragukan dari kebesaran Tuhan, dari kemahakuasaan Tuhan. Saya tulis juga di situ Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa kok ayat ini ditulis? Karena mungkin sebagian dari kita itu berpikir, kalau memang Tuhan itu baik, kalau memang Tuhan itu maha kuasa, kenapa kok aku dalam menjalani hidupku kok begini-begini aja ya? Atau kok rasanya masalah itu nggak habis-habis ya dalam hidupku ya? Katanya Tuhan itu baik.
Makanya ayat ini ditulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Teman-teman, jangan khawatir ketika kita menemui banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang nggak sesuai dengan prediksi kita, hal-hal yang nggak sesuai dengan impian kita, cita-cita kita. Jangan keburu-buru mempersalahkan Tuhan atau mengecap Tuhan itu jahat. Enggak. Karena di Yeremia 29 ayat 11 tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan itu nggak mungkin merencanakan yang jahat, nggak mungkin merencanakan hal-hal yang jelek. Semua rancangan Tuhan itu pasti penuh dengan damai sejahtera. Hanya kita mungkin belum punya gambaran utuhnya. Kita belum tahu maksud Tuhan itu apa. Sampai nanti setelah kita melewatinya, baru terkadang kita itu tahu. Saya beri sebuah ilustrasi ya, tentang bedanya percaya dan mempercayakan. Teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang pernah dengar sih, ilustrasi ini ilustrasi yang cukup lama, tapi saya pikir cocok untuk sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan ini. Ada seorang akrobatik, seorang bapak-bapak gitu ya, dia bisa berjalan di atas tali dalam sebuah pertunjukan. Dia berjalan di atas tali itu ketinggian mungkin 10 meter gitu ya dari lantai. Dia berjalan dengan membawa tongkat yang panjang gitu. Panjang tali itu mungkin dari ujung sampai ujung 20 meter gitu ya. Dia jalan dari ujung sampai ujung berhasil. Terus dia ulangi lagi tapi kali ini nggak bawa tongkat, dia bawa karung. Bawa karung berisi pasir, beratnya 30 kilo. Lebih berat daripada tongkat yang tadi. Dia jalan, memang lebih pelan jalannya ya. Dengan berhati-hati gitu, sambil semua orang yang ada di bawahnya mereka lihat gitu dengan cemas. Sampai nggak bapaknya ini ya? Oh ternyata sampai di ujung. Kemudian sebelum bapak ini mengulangi lagi yang ketiga, dia bertanya, saudara percaya nggak kalau misal saya gendong seseorang, salah satu di antara kalian di sini, sambil menggendong, saya bisa melewati tali ini. Saya bisa berjalan dari ujung sampai ujung dengan selamat. Siapa yang bilang nggak percaya, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Berarti artinya semua percaya. Semua tahu, karena sudah ngelihat buktinya. Tapi waktu bapak itu tanya, sekarang siapa yang bersedia? Saya gendong untuk berjalan di atas tali itu. Nggak ada yang berani, nggak ada yang nyaut. Kalau tadi ditanya semua percaya, ya semua ngomong semua percaya. Tapi waktu ditanya siapa yang mau digendong, wah nggak berani. Kalau jatuh gimana gitu kan. Padahal percaya. Sampai akhirnya ada satu anak yang memberanikan diri. Saya berani. Oke digendong. Anak itu digendong, bapak ini mulai jalan, sambil orang-orang di bawah lebih cemas lagi. Kalau tadi karungnya jatuh sih enggak apa-apa ya. Kalau ini anaknya jatuh kan repot ya. Sampai di ujung, rupanya bapak ini berhasil. Kemudian ada orang yang penasaran, orang itu tanya sama anak itu, nak, apa yang membuat kamu kok berani mempertaruhkan hidupmu, kamu berani digendong sama bapak itu. Terus anak ini ngomong dengan santai, dia bilang, oh iya itu papa saya. Duh, pantesan papanya, soalnya mereka sudah melakukan itu berulang kali, cuma orang-orang enggak tahu kalau tadi itu anaknya. Itu gambaran bahwa anak itu tadi bukan sekedar percaya, tapi dia mempercayakan hidupnya. Dia berani mempercayakan hidupnya karena dia tahu bapaknya enggak mungkin mencelakakan dia, karena juga sudah berulang kali mereka latihan gitu ya. Beda dengan orang-orang yang enggak kenal dengan bapak itu tadi, yang cuma melihat 2 kali aja bahwa bapak itu sanggup gitu. Itulah bedanya percaya dan mempercayakan. Dan Tuhan mau supaya kita itu bukan sekedar percaya sama Tuhan, tapi Tuhan mau supaya kita itu mempercayakan hidup kita itu sama Tuhan. Kalau kita enggak kenal, kalau kita enggak tahu Tuhan itu siapa, Tuhan itu sifatnya apa, Tuhan itu seberapa sih mengasihi kita, itu wajar. Wajar untuk kita enggak percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, bahkan mau mengorbankan nyawanya buat kita, sebenarnya enggak ada alasan buat kita enggak percaya sama Tuhan. Itu bagian yang pertama, alasan kenapa kita enggak percaya. Oke, kita lihat yang bagian yang kedua. Kalau sudah tahu, kalau sudah kenal sama Tuhan,
tapi masih nggak percaya, berarti ada penyebab kedua. Apa penyebab keduanya? Penyebab kedua adalah belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini mirip sama ilustrasi yang saya bilang tadi. Kalau cuma melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat kebaikan Tuhan hanya dari kata orang, hanya dari kesaksian orang, tapi diri kita sendiri belum pernah mengalami kebaikan Tuhan, ya wajar kita nggak berani mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ya wajar kita masih percaya dengan Tuhan kalau misalnya kondisi di sekitar baik, kalau misalnya harapan kita terpenuhi. Tapi ketika harapan kita nggak tercapai, keinginan kita nggak terpenuhi, kita jadi mulai mempertanyakan Tuhan. Yaitu tadi alasannya, karena belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terus kalau belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, solusinya apa? Saya tulis tadi di situ, solusinya adalah berdoa, ya minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan supaya Tuhan menyatakan dirinya, supaya Tuhan menunjukkan karyanya dalam hidup kita secara pribadi. Bukan cuma apa kata orang. Tapi ada syaratnya. Kalau kita berdoa, kalau kita minta sama Tuhan, ayo Tuhan, aku rindu, pingin punya pengalaman pribadi dengan Engkau. Syaratnya ya bukan cuma berdoa, kita harus membuka diri. Saya tulis di situ, buka diri dan undang Tuhan berkarya. Membuka diri, membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, itu juga berarti seperti ini. Kita tidak memaksakan apa yang jadi kehendak kita. Kita nggak memaksakan apa yang jadi kehendak kita, karena ketika kita mau mempercayakan hidup kita mau mengizinkan Tuhan berkaryalah dalam hidupku. Tapi Tuhan, jangan yang di bagian ini ya, yang bagian ini aku maunya kayak gini Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidupku yang kayak gini aja. Tuhan, aku pingin sekolah di situ. Tuhan, aku pingin jurusan ini. Tuhan, aku pingin kerja di perusahaan ini. Ayo Tuhan berkaryalah dalam hidupku. Tuhan, bantu aku supaya masuk ke situ lah. Kalau yang seperti itu namanya kita sudah nggak sesuai. Kita gimana caranya kita mau mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, tapi kita memberi batasan-batasan. Kita tanda kutip ingin mengatur Tuhan. Jadi kalau kita mau mengundang Tuhan supaya masuk, supaya berkarya dalam hidup kita, kalau kita ingin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kita harus tahu bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Saya tulis juga di situ bahwa ciri orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari kehendak dirinya sendiri. Apa sih kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan itu tidak terfokus pada kenyamanan kita di dunia ini, tetapi tentang bagaimana manusia dapat hidup kekal bersama Tuhan. Jadi apa yang jadi kehendak Tuhan? Ini cirinya ya, kalau teman-teman mau membandingkan ya, ini kehendak Tuhan apa kehendakku ya? Ini keinginanku sendiri atau ini sudah kehendak Tuhan ya? Kehendak Tuhan itu selalu itu fokusnya bukan tentang bagaimana supaya manusia itu nyaman, ya, bukan tentang kenyamanan, tapi tentang bagaimana tujuan yang ilahi, tujuan yang lebih kekal. Tujuan Tuhan pingin kita dalam hidup ini mempersiapkan diri kita ini, mempersiapkan hidup kita ini untuk hidup dalam kekekalan. Persiapannya itu kayak gimana sih persiapan hidup dalam kekekalan? Ya semua yang sudah kita pelajari itu. Ya, bagaimana kita hidup menurut firman, bagaimana harus taat sama Tuhan, bagaimana hidup harus menyalipkan kehendak diri sendiri. Itu semua yang kita pelajari, itu adalah hidup mempersiapkan diri. Jadi kalau parameternya gampang, kalau teman-teman mau membandingkan misalnya ada sebuah pilihan ya, yang ini atau yang ini ya, ini kehendak Tuhan atau bukan ya, ini kehendak saya atau kehendak Tuhan nih, kehendak daging kita atau kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pasti fokusnya bukan pada apa yang ada di dunia saat ini, bukan hanya mengejar kepuasan, bukan hanya mengejar kenyamanan, tapi yang dikejar adalah yang kekal. Ya, itu alasan yang kedua yang sudah kita belajar kenapa kita
nggak percaya sama Tuhan. Kalau yang pertama tadi karena belum tahu, belum kenal, terus yang kedua belum punya pengalaman pribadi, kalau belum punya ayo minta sama Tuhan. Bagian yang ketiga adalah ini, atau jangan-jangan kita pernah kecewa sama Tuhan. Kalau kita pernah kecewa sama Tuhan, nah ini yang membuat kita jadi nggak yakin, nggak berani mempercayakan hidup kita lagi sama Tuhan. Kenapa sih kok ada orang yang bisa sampai kecewa sama Tuhan? Kecewa itu artinya ekspektasi atau harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ekspektasi tidak bertemu realita. Kita pinginnya ke kanan, tapi Tuhan bawanya ke kiri gitu. Kita pinginnya naik ke atas, tapi Tuhan bawanya turun ke bawah. Nah, ketika kita mempertahankan apa yang jadi harapan kita, ya disitulah, dan rupanya kebetulan, ya bukan kebetulan ya, karena dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, dan Tuhan membawa kita keluar dari apa yang kita inginkan. Nah, itu bisa jadi alasan untuk akhirnya kita bisa kecewa sama Tuhan. Nah, ini teman-teman, kita masih harus hati-hati. Kalau kita sebenarnya mau flashback kembali ya, kalau kita mau renung-renungkan kembali ya, apakah pantas untuk kita itu memaksakan Tuhan untuk mengikuti kehendak kita? Kalau kita mau renungkan, siapa sih sebenarnya kita ini? Kita ini adalah ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Jadi saya tulis di situ, adalah sebuah ironi ketika ciptaan mencoba mengatur penciptanya. Kan nggak masuk akal kan jadinya. Kalau kita ini sudah tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita ini adalah ciptaan. Nggak ada sejarahnya, nggak ada kamusnya di mana ciptaan itu mau menuntut kepada penciptanya. Kenapa nggak pantas? Kenapa? Nggak pantas untuk kita kecewa sama Tuhan, itu juga nggak pantas. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu memberikan dirinya mati untuk kita. Tuhan melakukan pengorbanan yang terbesar, yang tidak pernah Tuhan lakukan untuk siapapun, untuk ciptaannya manapun, bahkan untuk malaikatnya pun Tuhan tidak pernah berkorban sampai seperti itu. Hanya kepada manusia, Tuhan mau mati, Tuhan mau datang ke dunia untuk mati menebus kita. Kalau apa yang kita bisa bilang pemberian yang terbesar sudah Tuhan berikan buat kita manusia, terus apa pemberian apa lagi yang kira-kira bakal Tuhan tahan-tahan, ya kan? Nggak ada yang terlalu berat untuk Tuhan lakukan buat kebaikan manusia. Apa yang jadi kebutuhan kita? Nggak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan menolong kehidupan kita. Bahkan karena dirinya sendiri pun Tuhan sudah berikan gitu. Apalagi kalau cuma berkat-berkat yang jasmani. Terlalu mudah untuk Tuhan itu memberkati kita. Untuk Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau apa yang kita minta, apa yang kita inginkan itu rupanya belum Tuhan berikan, yaitu bukan berarti Tuhan tidak mampu, bukan berarti Tuhan itu tidak sanggup, bukan berarti Tuhan itu juga jahat sama kita, enggak. Jadi kita harus punya mindset yang benar ya. Kita coba renungkan, karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, jadi ayo teman-teman jangan mudah mempersalahkan Tuhan, jangan mudah kecewa sama Tuhan. Ya, mungkin di sini teman-teman usianya ada yang di bawah 20, mungkin ada yang masih sekolah, ada yang mau persiapan menuju kuliah. Gitu. Kalau kalian punya cita-cita, kalian punya harapan, bawa itu sama Tuhan, ungkapkan, ceritakan itu sama Tuhan. Tapi kalau nanti seandainya Tuhan mengizinkan harapan kalian itu nggak terjadi, itu jangan putus asa. Kenapa? Ya karena itu Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Oke? Itu bagian yang pertama ya, Amsal 3 ayat 5a. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua, Amsal 3 ayat 5b. Kita lihat ayatnya, ayat 5b, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau menurut kamus KBBI, bersandar itu artinya adalah bersangga atau bertumpu atau bertopang. Kalau kita ngelihat kata-kata ini, bersangga, bertumpu atau bertopang, itu artinya pasti kita bersangga itu pada sesuatu yang lebih kuat dari kita. Kalau kita bertumpu, itu pasti kita bertumpu pada sesuatu yang lebih kuat dari kita. Bertopang pun juga seperti itu. Jadi arti kata bersandar itu mengandung makna kita itu harusnya bersandar pada sesuatu yang lebih dari diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, nah itu berarti sebenarnya kita mengakui secara tidak langsung bahwa diri kita ini lebih hebat dari Tuhan. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa karena kata bersandar itu kan menumpu, bertopang pada sesuatu yang lebih kuat. Nah, kalau kita memilih untuk mengandalkan diri kita sendiri, itu kan berarti artinya secara nggak langsung kita nganggap diri kita lebih hebat kan daripada Tuhan. Karena kita bersandar pada sesuatu yang lebih kuat. Sedangkan kita sudah tahu tadi sama-sama bahwa Tuhan itu pencipta kita. Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada kita. Jadi kalau kita bersandar pada diri kita sendiri, nah itu kita mesti bertobat. Saya tulis di situ Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 8. Saya tidak bacakan semua. Saya bacakan aja ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti jauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya di ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita lihat dalam slide yang saya tulis, orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu cenderung sombong. Orang yang membenarkan diri sendiri dengan alasan harus mandiri dan tidak boleh berpangku tangan kepada orang lain. Ini hati-hati ya dengan perhatikan ya kata-kata ini ya, saya ulangi ya. Orang yang mengandalkan diri sendiri cenderung sombong. Membenarkan diri sendiri dengan alasan harus mandiri dan tidak boleh berpangku tangan kepada orang lain. Jadi terkadang tanpa kita sadar, kita itu menjadikan itu sebagai sebuah alasan. Ya. Menjadikan itu sebagai sebuah alasan. Oh iya, saya harus mengandalkan diri sendiri dong. Saya tidak boleh berpangku tangan sama orang. Karena apa tadi? Yang di slide-slide di awal yang saya bahas, karena Tuhan sudah ngasih kita akal budi. Karena kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi ya tidak boleh berpangku tangan, ya tidak boleh mengandalkan orang, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Nah, hati-hati dengan prinsip-prinsip seperti itu. Saya tulis di situ berharap pada Tuhan bukan berarti kita lepas tangan. Jadi teman-teman harus membedakan ya, antara kita mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita itu sama sekali cul-culan gitu ya, bahasa Surabaya, cul-culan, lepas-lepas, udah aku mau percaya sama Tuhan, aku yakin Tuhan akan buka jalan, aku tinggal duduk diam. Bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi bersandar sama Tuhan itu bukan berarti kita berdoa, kita percaya, ya udah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, aku pingin kuliah jurusan ini, aku berdoa sama Tuhan nanti biar Tuhan nyatakan kehendak-Nya, kalau memang itu kehendak Tuhan, aku pasti keterima. Tapi kalau enggak, ya sudah berarti bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau memang sudah seperti itu ya udah aku enggak usah belajar capek-capek mempersiapkan diri. Kan harus ikut kata Tuhan katanya. Kan katanya Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Jadi buat apa aku capek-capek belajar getu gitu ya, belajar niat, belajar mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jurusan atau kampus yang kita senangi, yang kita sukai. Akhirnya kita berpikir, ya udahlah, ikut apa kata Tuhan lah. Terus kita lepas tangan. Enggak ya, bukan seperti itu.
Jadi berharap sama Tuhan itu bukan berarti kita lepas tangan. Bagian manusia adalah merencanakan dan melakukan. Tapi bagian Tuhan itu adalah memutuskan. Saya tulis di situ Amsal 19 ayat 21. Saya bacakan. Amsal 19 ayat 21 bunyinya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya kita sebagai manusia itu harus berencana. Tuhan izinkan untuk boleh berencana. Punya banyak rencana enggak apa-apa. Tapi siapa yang memutuskan? Tuhan. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kok gitu ya? Coba kita baca lagi. Saya tulis tadi itu Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat 9. Bunyinya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau kayak gitu, kita bisa berpikir gini. Hati-hati ya, kita bisa berpikirnya gini. Loh Tuhan, ngapain sih? Kita itu susah-susah berencana, susah-susah ngatur planning. Kalau ternyata ujung-ujungnya juga Tuhan yang merencanakan. Kok kayaknya Tuhan kejam banget ya? Suruh kita, nih kamu dikasih kesempatan untuk berencana, untuk memikirkan masa depanmu, kamu boleh bercita-cita. Tapi nanti keputusan Tuhan yang tentukan. Kok kayak gitu ya? Kok nggak gini aja sih? Dari awal Tuhan kasih tahu aja. Aku ini nanti besar jadi apa? Aku ini nanti kuliah di mana? Aku ini nanti pasangan hidupku itu yang mana orangnya? Kok nggak gampang-gampang gitu aja sih? Kok nggak Tuhan langsung kasih tahu aja semua di awal? Nanti kamu besok menikah sama si A ya. Nanti kamu besok kerja di sini ya. Jadi istilahnya biar kita ini nggak usah melakukan usaha yang sia-sia gitu. Biar nggak usah capek-capek mencoba gitu. Karena udah tahu yang Tuhan mau itu yang ini. Kenapa sih kok Tuhan itu nggak membuat kondisi kita jadi seperti itu? Alasannya karena Tuhan nggak mau kita ini jadi robot. Tuhan itu memberikan kita anugerah, yaitu kehendak bebas. Jadi Tuhan itu nggak mau menyetir. Ini ya, bedakan ya. Tuhan itu nggak mau kita itu ditentukan oleh semua dari Tuhan. Maksudnya gini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu semua keputusan kita. Kita mau melakukan kebenaran atau melakukan dosa, itu semua keputusan kita. Kalau kehendak Tuhan, ya Tuhan pingin supaya kita itu melakukan kebenaran. Kalau kehendak Tuhan, ya Tuhan pingin supaya kita itu semua nanti bisa masuk surga. Tapi kenyataannya kan ada juga orang yang akhirnya harus binasa. Tapi orang yang binasa itu bukan binasa karena Tuhan menginginkan dia binasa, bukan. Tapi itu keputusannya dia sendiri. Jadi Tuhan tuh enggak pingin kalau nanti kita bisa masuk surga atau mereka yang ternyata harus binasa, itu Tuhan enggak pingin bahwa itu Tuhan yang setting gitu ya. Hati-hati, bukan. Tuhan pingin supaya semua itu baik adanya. Tapi keputusan itu kembali ada di tangan kita. Nah, kalau memang seperti itu, kenapa kadang-kadang Tuhan itu seperti membelokkan jalan kita ya? Nah, itu menurut saya kasih karunia. Ketika Tuhan membelokkan kita, yang saya yakini, yang saya percaya bahwa Tuhan membelokkan kita itu pasti dari yang sesat, dari yang jalan yang keliru, itu dibelokkan ke jalan yang benar. Karena kita nggak pernah tahu masa depan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, 5 hari ke depan, 5 tahun ke depan, itu kita nggak tahu. Karena Tuhan yang tahu dan Tuhan mengasihi kita. Jadi waktu kita merencanakan, waktu kita membuat sebuah keputusan untuk melangkah, dan Tuhan tahu nanti ternyata itu akan berdampak yang buruk buat kita, itu Tuhan pasti akan jauhkan dari kita. Nah, kalau apa yang kita pilih itu ternyata kalau ternyata apa yang kita pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya
nggak mungkin dong. Kalau itu apa yang kita pilih itu baik, nggak mungkin dong Tuhan jauhkan. Nggak mungkin Tuhan mempermainkan kita, nggak mungkin. Jadi kalau Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat, terus kita hari Minggu nih udah siap-siap mau ke gereja, terus tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kita datang beribadah. Nggak mungkin, itu dari Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan malah, ini anakku ini dia mau beribadah, dia ini mau melakukan kebenaran firman, tapi malah dibelokkan. Nah yang ada adalah setan yang sering melakukan itu. Kenapa? Iblis melakukan itu ya, karena dia nggak mau kita itu dekat sama Tuhan. Jadi apa yang kita rencanakan itu kita perlu serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu masa depan kita. Tapi juga bukan berarti kita nggak perlu berencana, ya serahkan aja semua ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan juga nggak mau seperti itu. Oke, itu yang sudah kita pelajari dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Sekarang bagian yang ketiga, kita akan masuk ke ayat yang ke-6a. Ayat yang ke-6a dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Kalau di terjemahan Indonesia sehari-hari, akui dia itu katakan ingatlah dia. Ingatlah dia berarti artinya kita melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Nah, kalau diberi peringatan untuk mengingat Tuhan, berarti lawan katanya adalah melupakan Tuhan. Kenapa sih kok sampai kita itu diingatkan untuk selalu mengingat Tuhan? Berarti kan ya terkadang tanpa kita sadar kita melupakan Tuhan. Terus kalau mau ditelusuri lagi alasannya, kenapa kita itu kok bisa sampai melupakan Tuhan? Saya tulis ada 2 hal yang membuat kita bisa lupa sama Tuhan. Yang pertama adalah merasa diri mampu. Merasa bisa berhasil sehingga tidak perlu berdoa, itu contohnya ya. Atau yang kedua, kita merasa bahwa hidup kita ini adalah milik kita sendiri. Jadi boleh bebas, diatur sesuka hati. Nah, kalau kita terjebak di antara dua prinsip ini, ya ini yang seringkali membuat kita jadi lupa sama Tuhan. Karena kita menganggap diri kita mampu, atau karena kita menganggap bahwa hidup kita ini adalah milik kita sendiri, ya bebas dong kita atur sesuka hati. Itulah mengapa Amsal pasal 3 ayat 6 ini mengatakan bahwa akui Tuhan, akui dia dalam segala lakumu. Saya ambil contoh yang praktis yang sehari-hari sering kita ketemui. Saya tulis di situ respon awalnya sama. Saya ambil contoh ada 3 kejadian ya. Yang pertama, saat ada masalah. Saat ada masalah, apa yang kita lakukan? Antara anak Tuhan maupun anak dunia, anak-anak yang tidak kenal Tuhan, itu pas masalah itu datang, dia pasti kaget. Responnya pasti sama dong. Bukan berarti kalau anak Tuhan itu anti kaget ya. Jadi ada masalah, ada masalah, ya. Enggak kayak gitu. Enggak mungkin membuat kita jadi orang yang aneh gitu ya. Enggak. Walaupun kita anak Tuhan, ketika masalah itu datang kita pasti kaget. Tapi yang membedakan adalah respon berikutnya setelah itu. Kalau kita adalah pribadi yang selalu mengingat Tuhan, melibatkan Tuhan, ya ketika masalah itu datang, yang kita lakukan adalah menenangkan diri lalu berdoa. Tapi kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya, ketika masalah datang, yang dilakukan adalah mencari jalan pintas, mencari cara tercepat untuk keluar dari masalah. Kemudian problem yang kedua, contoh yang kedua, saat mendapat berkat. Saat mendapat berkat, ya kita semua pasti senang, kita semua pasti gembira ya. Tapi yang membedakan adalah respon berikutnya. Kalau anak Tuhan mendapat berkat, itu enggak untuk dipakai dirinya sendiri, tapi berbagi dengan yang lain. Dia mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan beri, dan dia berbagi. Tapi kalau kita nggak melibatkan Tuhan ketika dapat berkat, ya sudah, dipakai aja sendiri ya, dihabiskan sendiri.
Kemudian yang ketiga, saat kita berencana. Saat kita berencana, kalau kita melibatkan Tuhan, ya pasti kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan apakah yang kita rencanakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Apakah yang kita rencanakan ini berkenan, menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Tapi kalau kita punya prinsip yang keliru, mungkin pada saat kita berencana kita juga berdoa, bisa jadi kita juga berdoa, tapi isi doanya beda teman-teman. Isi doanya bukan tentang Tuhan apakah ini menyenangkan engkau, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi bisa jadi isi doanya adalah Tuhan tolong supaya apa yang aku rencanakan ini bisa berhasil. Gak tahu gimana caranya, Tuhan pokoknya harus berhasil. Pokoknya. Akhirnya ya itu kelihatan kan bedanya. Apakah hidup kita ini melekat sama Tuhan? Apakah hidup kita ini ingin menyenangkan Tuhan? Atau kita sebenarnya hanya ingin memuaskan kehendak diri kita sendiri aja? Nah, terus solusinya apa? Solusinya untuk bisa melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi yang saya bahas masalah-masalahnya, solusinya untuk kita bisa melibatkan Tuhan adalah kita harus tahu kehendak Tuhan lewat kita merenungkan kebenaran firman, lewat kita baca Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita merenungkan kebenaran firman setiap hari, itu akan membuat kita jadi peka, akan membuat kita jadi tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Apa yang sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan, mana yang bukan. Nah, di saat kita merenungkan firman setiap hari, di saat kita menemui masalah, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus tentang kebenaran-kebenaran yang sudah kita renungkan. Dan itu yang bisa menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan yang benar. Oke, sekarang bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Bagian yang keempat dari Amsal pasal 3 ayat 6b. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalanmu, kalau Alkitab dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari adalah menunjukkan cara hidup yang baik. Apa artinya? Ada dua artinya ya. Menunjukkan cara hidup yang baik. Meluruskan jalan itu adalah yang pertama menuntun. Tuhan akan menuntun kita supaya kita berjalan menuju apa yang menjadi kehendak Tuhan. Atau yang kedua, Tuhan meratakan, yaitu Tuhan meratakan jalan yang kita tempuh, memungkinkan kita melakukan pilihan yang benar. Ini tadi sempat saya singgung, cuma bahasanya beda. Kalau tadi saya mengatakan Tuhan itu membelokkan, gitu ya. Jadi Tuhan akan meluruskan jalan. Jadi ketika kita tanpa sadar atau kita tidak tahu bahwa ternyata pilihan kita itu akan mencelakakan kita, nah, tapi karena kita sudah melibatkan Tuhan, kita sudah berdoa yang benar ya, maka Tuhan itu akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Menuntun kita pada pilihan-pilihan yang benar. Nah, tidak lama lagi kita akan selesai. Kalau saya bisa memberikan kesimpulan, kunci mengandalkan Tuhan. Jadi dari 2 ayat tadi, 4 bagian yang kita bahas bersama. Yang pertama adalah percayakan. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Jadi kita jangan kecewa. Jangan pernah kecewa, tapi percaya bahwa setiap apa yang Tuhan sediakan buat kita itu yang terbaik. Yang kedua adalah rencanakan. Bukan hanya kita serta-merta percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik terus kita nggak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan mau supaya kita itu berencana. Tuhan mau supaya kita itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tuhan mau kita itu nggak mengikuti arus. Saya tulis di situ bergerak, tidak diam. Tapi harus ingat, ada yang menjadi bagian kita dan ada yang menjadi bagian Tuhan. Kalau apa yang kita rencanakan itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kecewa. Kembali yang pertama tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah libatkan. Baca Alkitab untuk mensinkronkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dengan kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, maka
kita akan menjalani hari-hari ini, setiap hari-hari kita itu pasti nanti hasilnya akan menyenangkan Tuhan. Karena sudah selaras antara kita akhirnya bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan bagian yang terakhir adalah nikmati. Jadi kalau kita sudah berencana, kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan itu pasti akan menuntun. Tuhan pasti akan, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan pasti akan memberikan. Jadi saya tulis di situ adalah nikmati dan bagikan. Supaya hidup kita ini bukan kita gunakan hanya untuk kepentingan diri kita, hanya untuk memuaskan apa yang jadi kebutuhan kita, tapi supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita tahu kehendak Tuhan, ketika kita menuruti kehendak Tuhan, maka hidup kita ini pasti akan maksimal. Dan hidup kita ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Waktu saya bilang hidup kita ini bisa menjadi maksimal, itu tidak selalu berbicara soal materi ya. Hidup yang maksimal itu Tuhan bisa pakai dalam segala aspek. Dalam keluarga kita bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Dalam pekerjaan, atau mungkin buat teman-teman yang sekolah, ketika teman-teman tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan teman-teman, maka apapun yang teman-teman lakukan, itu orang-orang yang berada di sekitar kalian itu akan merasakan damai, merasakan sukacita, karena apa yang kita lakukan itu berdampak yang positif buat mereka. Jadi kalau kita mau kembali ke judul yang di awal tadi, Stronger Than Before, kalau ditanya kenapa kok kita bisa jadi lebih kuat, kenapa kok kita bisa jadi lebih tangguh dari sebelumnya? Jawabannya itu, karena kita berjalan bersama Tuhan. Because we walk with God. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi ya, Kaulah Harapan. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang. Kita ulang lagi dari awal sambil kita renungkan setiap kalimatnya ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulang lagi dari awal. Bukan dengan kekuatan kita bisa jalani hidup itu. Bukan dengan kekuatanku, ku
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima. Kami memohon ampun kepadamu Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami merasa diri kami mampu. Seringkali kami membandingkan hidup kami dengan orang lain. Kami mengejar impian kami. Kami ingin menonjolkan diri kami. Mungkin kami ingin mendapat pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga seringkali itu yang membuat kami akhirnya melupakan Engkau. Sehingga itu yang seringkali membuat kami untuk memaksakan kehendak kami sendiri. Kami lupa Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Bahwa hidup kami ini bukan milik kami lagi. Bahwa hidup kami ini bukan milik kami sendiri, tapi Engkau telah menebus kehidupan kami. Engkau ingin supaya kehidupan kami ini dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Engkau ingin supaya kami dalam setiap kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu ketika kami ingin melakukan kebenaran firman-Mu, kami tidak bisa melakukan dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengundang Engkau. Kami rindu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu, yang memberikan kepada kami kemampuan, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran ini bukan hanya menjadi pengetahuan kami, tapi kami rindu supaya kami bisa melakukan kebenaran ini. Kami ingin membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau, karena Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk kami. Kami juga ingin agar hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang telah mendengar kebenaran ini. Engkau pakai masa muda kami dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam setiap fase kehidupan kami, supaya senantiasa kehidupan ini mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, kita mengucap syukur untuk perpanjangan usia dari teman kita Jesse Karisa tanggal 11 Oktober. Mari kita satukan hati, kita akan terima doa berkat. Bapa, kami mengucap syukur untuk perpanjangan usia yang sudah Engkau berikan kepada teman kami Jesse pada tanggal 11 Oktober. Tuhan, kiranya Engkau mau memakai kehidupan Jesse ini di mana ia masih bersekolah. Tuhan, kiranya Engkau berkati studinya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, supaya apa yang ia kerjakan ini dapat menyenangkan hati-Mu, dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada sore malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk kesempatan-kesempatan mendatang, untuk ibadah-ibadah mendatang. Engkau tetap sertai, Engkau berkati Tuhan para pelayan yang sudah berjeri lelah, yang sudah menyediakan waktu agar supaya ibadah streaming ini dapat berjalan dengan baik, supaya dapat dinikmati oleh kami semua Tuhan. Kau memakai juga setiap pembicara yang akan berbicara di mimbar Kaum Muda maupun di ibadah-ibadah lain. Tuhan Yesus berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kemurahan-Mu senantiasa beserta tercurah Tuhan atas bangsa kami. Engkau memberikan hikmat mulai dari pemimpin yang tertinggi, dari Bapak Presiden hingga seluruh jajarannya Tuhan. Dalam setiap mengambil keputusan kebijakan Tuhan yang berkaitan juga dengan pandemi ini, kami rindu Tuhan supaya suatu hari nanti kami dapat kembali bersekutu, berkumpul, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan berkati juga gereja-gereja di mana nama-Mu diserukan Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, Engkau berkati jemaat-jemaat yang ada di sana. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri, kami akan berpisah Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai setiap kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan, dalam setiap kegiatan kami. Kiranya Engkau beserta dengan kami. Biarlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kami mulai malam hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam semua, Tuhan Yesus memberkati.